lapisan berapa nih kita ingin tampilkan gitu misalnya. Kita lapisan bayangin ya semuanya membayangkan sebuah balok gitu ya. Nah, di dalam balok tersebut ada kayak kita beli apa ya Black Forest dalam bentuk kotak gitu ya apa kue tar itu kita akan men-slice ya. Jadi kita akan memotong baris per baris seperti itu. Nanti kita akan menanyakan ke user ini mau ditampilkan slice ke berapa gitu. Ya, jadi outputnya adalah matriks 2 dimensi. Ya, sebentar. Saya buatkan dulu program matriks 3 dimensi. Ketikkan jumlah panjang, bukan jumlah ya, lebar, tinggi. Hmm. Saya buat 345 deh, 345. Ya, nanti ini ada nggak ya 3 dimensi? Sebentar. Oh nih, 3D model. Bentuk oke ada. Nah ini, bentuk seperti ini nanti. Nah ini kita bayangkan sekarang matriks 3 dimensi itu seperti ini. Jadi kalau kita punya bilangan, nah kita insert misalnya shape ini ya. Kita punya bilangan 10 gitu ya. 10, kemudian ada 15, ada 12, ada 20 gitu ya. Sini satu, sini satu, sini satu. Nah, ini misalnya ada 4 elemen ya. Seperti ini. Nah, nanti yang berikutnya itu dia akan ada di posisi sini. Ini, ini bring to front. Nah, gini deh. Kemudian yang di sebelah sini, misalnya 3 ya. Dia akan jadi seperti ini. Ini bring to front. Ini juga bring to front. Nah, seperti ini. Ini akan ke samping lagi ada ke sini. Nah, kemudian ada ke bawah. Ya. 3 dimensi dia posisi matriksnya. Kebayang ya? Nah, ini akan kita buat sebuah program yang untuk menampilkan, untuk menginputkan dan menampilkan pada user. Yang kalau 345 kebanyakan ya, karena 3 tambah 3 kali 4 12, 12 kali 5 60. Waduh, 60 bilangan kita harus input kayak kelamaan. Kita buat saja 2 3 4. 2 3 4 itu 2 kali 3 6, 6 kali 4 24 kali kita input. Wah, lama juga nih. Saya buat ini aja. Ya. 2 3 2, 2 kali 3 6 12 ya. Nah, 12 kali input. Kita akan buat di sini pakai ini aja deh. Titik lebarnya bilang 0 kali 0, ini adalah 0 kali 1 ya. Kemudian nih, ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya. Nanti akan menjadi seperti ini. Panjangnya 2, panjang itu asumsi yang di sini ya. Sorry ini dimensi 3 nih salah saya. Ini harusnya ada 0. Ya. Ini ada 0. Pertama adalah 000 gitu ya. Kemudian adalah 001, 001. Nah, ini. Kemudian ada 00. Kita lihat di sini yang sekarang perlu definisikan mana yang kita anggap sebentar. Ini kelas berikutnya sudah join. Saya log meeting dulu ya.
Adik-adik dari kelas lain, mohon lift sebentar ya. Nanti jam 10.30 join kembali. Ya, Dek ya. Muhammad sama ya, tuh. Seperti itu. Kemudian di sini kalau kita asumsikan bahwa Pak panjangnya yang ini Pak, kemudian ini lebar Pak, ini saya buat tinggi. Nah, seperti itu misalnya. Berarti di sini adalah 0,12 aja, kemudian di sini kembali ke 0 gitu ya. Kemudian di sini, nah ini perlu imajinasi tingkat tinggi. Nah, ini 0,1, kemudian di sini juga 0,1 ya. Kemudian di sini adalah 2 ya, 2 0. Kemudian ada 2 1. Bentar. 2 1. Kemudian di sini ada kan sudah sampai 2 deh, 0 1 2 kan. Nah, sekarang ini kadang bertambah 0 0 ya. Kemudian di sini 1 0, di sini 1. Nah, itu ya. 1 1 1 1. Sini oke, 0. Di sini 1 ya. Di sini 0. Oke. Sini 1. Kemudian sini 2, sini 2, sini 0, sini 1. Ini 0, 1. Nah, tuh. Ya. Kebayang ya, jadi matris 3 dimensi itu ada panjang 2, misalnya lebar 3 dan tinggi 2. Nah, kita asumsikan bahwa elemen pertama ini adalah elemen untuk variabel panjang. Ya, kemudian lebar itu adalah yang kedua, tinggi itu adalah yang ketiga. Ya. Nah, karena jumlahnya adalah panjang 2, lebar 3, dan tinggi 2, maka ini panjang ini elemennya adalah 0 dan 1, gitu kan. Kemudian ini karena dia lebarnya adalah 3, ya, maka elemen yang bisa menempati di sini angkanya adalah bilangan 0, bilangan 1, dan bilangan 2. Nah, ini adalah tinggi adalah elemennya ada 2 ya, sehingga dia 0 dan 1. Ya, jumlah indeks di tinggi itu 2, berarti 0 dan 1 saja. Nah, kita akan berurutan mengisinya, boleh dari depan, boleh dari belakang, boleh, biar nggak bingung ya pada saat buat nested loop-nya itu. Nah, nested loop-nya kita lihat di sini. Kalau misalnya ada 3 posisi yang harus di-handle, otomatis kita akan membuat jumlah for sebanyak 3 kali bertingkat. Ya. Satu for itu paling luar adalah menghandle panjangnya, satu for di berikutnya adalah menghandle lebar, dan satu for di dalamnya lagi, ya di tingkat ketiga itu untuk menghandle tinggi. Ya. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya tinggi itu kita tempatkan di looping terdalam, ya maka dia akan menjadi seperti ini. Dia yang akan paling sering bergerak. Ya. 01, 01, 01, 01, 01, 01. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada layer berikutnya di looping kedua. Ini jumlahnya 3. Berarti dia akan menjadi 00, 11, 22. Kan itu. Kemudian ada berikutnya lagi 00, 11, 22. Nah, gitu. Ya. Itu yang sorry, di sini ya benar ya. Kita lihat sebentar. Oke, kita lihat di sini ada 00, 11, 22 ya. Ketika ini sudah semua ditelusuri, 0, 1 dan 2 sudah, maka kita akan masuk ke posisi ini sekarang panjang. Panjangnya ada 2 ya, yaitu 0 dan 1. Nih. Nah, ini tadi adalah pernyataan untuk skema panjangnya 0 ya. Sekarang untuk skema panjang di indeks ke-1. Nah, indeks ke-1 ini akan membuat hal yang sama di bagian kolom 2 dan 3 ini seperti persis yang ada di bagian atasnya. Ya. Nah, sehingga dia akan menjadi seperti ini. 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 dan seterusnya. Dapatkan hasilnya. Kemudian bilangan di input
kita buatkan seperti ini lagi. Nah, gitu ya. Jelas kira-kira ya. Nah, kita buat ini 12, 8, 15, 17, 12, 16, 20, 26, 11, 16. Ini misalnya berarti bilangan yang diinputkan itu adalah ini. Perbedaannya adalah jangan dalam bentuk ini deh. Kita dalam bentuk koma-koma aja ya. Itu nggak apa-apa. Gini aja dah. Biar adik-adik sekarang belajar untuk mengoutputkan matriks ya. Sudah untuk soal kira-kira sudah jelas? Ini adalah matriks 3 dimensi. Kita belajar untuk menginputkan dan menampilkan gitu. Input kemudian tampilkan gitu. Ya. Silahkan untuk dikerjakan. Siapa nanti cepat dia dapat ya. Silahkan. Setelah ini nanti ada satu panggil random ya, lagi satu soal baru kemudian kita akhiri kuliah. Ya, oke. Saya langsung saja ya. Terima kasih Putu Widiantara untuk dijawab. Silakan Wid. Izin share screen Pak ya? Ya, silakan. Nah, sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Oke. Oh, baik, jadi seperti Langsung contoh dijelaskan tadi, ya, Wid ya, baik langsung Pak. dijelaskan ya. Jadi kita perlu 3 input. Jadi yang pertama panjang, perlu panjang. Sebelum kita deklarasikan dulu. Kemudian kita perlu lebar, kita input lebar dan juga input tinggi. Nah, karena kita bisa mendapatkan panjang, lebar, dan tinggi, jadi kita bisa menentukan array 3 dimensi yang dibuat. Jadi kita membuat array bernama bilangan dengan panjangnya menyesuaikan dengan inputan besar, kemudian lebarnya menyesuaikan juga, serta tingginya juga menyesuaikan. Dan kita memerlukan 3 variabel untuk di log nanti. Jadi untuk di C itu tidak bisa kita mendefinisikan variabel di tengah log. Jadi kalau misalnya di sini kita tulis ini nggak mau dia, seperti deklarasikan duluan dulu. Nah, jadi seperti tadi untuk yang ini karena menggunakan matriks di dari 3 dimensi, jadi kita menggunakan for loop-nya nested loop. Nested loop-nya itu yang 3 kali. Jadi untuk menghandle panjang, untuk menghandle lebar, dan juga untuk menghandle tinggi.
nanti kita kemudian mengeluarkan output bilangan indeks dari panjangnya, kemudian persendian kedua indeks lebarnya, dan persendian ketiga indeks dari tingginya. Dan kita meminta input dari user untuk indeks panjang, lebar, dan tinggi di array bilangan. Nah, setelah kita mendapatkan semua inputnya, kita cetak enter sekali, jadi biar ada jarak seperti di contohnya tadi. Kemudian kita cetak bilangan yang diinput, kemudian kita enter, dan kita akan melakukan proses cetak terhadap array 3 dimensi yang telah kita inputkan tadi. Jadi cara yang sama, jadi bisa for loop-nya bisa dikopas, copy paste, kemudian yang perlu kita lakukan di tengah for loop ini adalah kita akan melakukan print bilangan, indeks panjang, indeks lebar, indeks tinggi, dan juga input yang sudah kita masukkan tadi. Jadi indeks panjang kita ganti dengan I, indeks lebar kita ganti dengan J, indeks tinggi kita ganti dengan K, dan bilangan yang sudah kita inputkan tadi kita ganti dengan bilangan I, J, K. Demikian Pak. Baik, terima kasih Widi. Bagus sekali sudah penjelasannya seperti itu ya. Jadi pada intinya adik-adik sekalian, ketika kita bermain di dalam array, itu kita harus paham bagaimana cara menelusuri setiap elemennya, gitu ya. Kalau misalnya 2 dimensi, kita buat nested for 2 ya, satu untuk menelusuri barisnya, satu untuk menelusuri kolom. Nah, kalau misalnya 3 dimensi berarti kita butuh 3. Satu untuk menelusuri baris, satu kolom, dan satu tingginya. Nah, sehingga menjadilah dia seperti ini. Ya, saya pikir sudah ya untuk materi arraynya. Dan setelah UTS nanti kita akan bahas lagi ya tentang array ini karena sepertinya sangat penting. Belum kita bahas tentang penambahan matriks, belum perkalian matriks ya, kemudian pengurangan matriks, mencari nilai rata-rata, mencari nilai maksimum, minimum, dan seterusnya itu mencari nilai kembar ya di dalam matriks. Nah, itu belum kita lakukan. Nah, sehingga mungkin setelah UTS kita akan bahas lebih detail lagi ya. Satu soal untuk pemahaman dasar ya adik-adik sekalian, saya ingin mengetahui seberapa jauh adik-adik memahami perkuliahan dari awal sampai dengan saat ini dari sisi kemampuan minimumnya ya. Widi boleh di stop sharing Baik, dulu Pak. ya. Ya. Ini soalnya satu, kemudian sepertinya mudah ya. Program deret bilangan. Ketik bilangan asli gitu ya. Asli. Ketik jumlah bilangan. Saya ketik misalnya 4. Ini akan menampilkan 1, 2, 3, 4. Nggak sih koma ya. Ini aja. Program deret bilangan asli. Ketik jumlah bilangan. Saya ketik 4 ya. Kemudian sini 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kita akan random dari adik-adik yang ada di dalam kelas ini. Saya buka Excel ya agar fair. Ya, tapi jangan khawatir, jangan anggap beban, tapi harus belajar ya. Paling tidak ketika ada yang nggak bisa jawab, jadi catatan buat saya nanti ya. Ini share screen-nya untuk Excel-nya. Kita akan random between. Nah, Korti ingat ya dari urutan 1 sampai 27 yang mana akan dapat ini. Oke, 27. Mari berdoa. Enter. Nomor 18. 18 di absen. 18 di absen itu berarti
Siapa ya? Berarti ada nggak sini? Bentar, saya cek di simak kok gitu. Di simak itu untuk kelas E adalah Imade Dharma Setiawan. Dharma Setiawan, silakan adik untuk dijawab. Oh, Ya. Dharma Setiawan, tadi saya sudah bilang bahwa udah nggak kuliah di sini lagi, Pak. Iya, ya, maaf, maaf. Aduh, ini semakin membuat jantung berdebar ini ya. Ya, oke, kita undi lagi, gede, 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 gede. Ya, nomor 8. Nomor 8 itu Krishna Sangkya. Wah, sebentar. Krishna Sangkya ini kayaknya familiar. Oh, bukan, bukan. Krishna Sangkya. Ya, boleh. Silakan ya Krishna Sangkya. NIM 56. Sorry, 53. Ya, Krishna, silakan Krishna. Krishna ada di sini kah? Oh, ada. Nah, Kris, di-unmute dulu Krishna, kemudian dicoba jawab sebisa Krishna. Tidak harus sempurna, ya. Tidak harus sempurna. Buat print F saja, berarti saya udah, oh ya Krishna udah bisa buat untuk menampilkan sesuatu di layar, ya. Nah, itu. Silakan, Krishna. Bisa didengar suara saya? Krishna Sangkya Yogeswara. Kalau tidak, nanti saya kasih catatan dulu di ini, di misalnya. Chris, bisa Chris? Maaf Pak, Ya. saya lagi di jalan Pak ngantar adik sekolah. Oh gitu. Oh ya 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 ya. Waduh. Ya, saya menghormati aktivitas adik-adik sekalian ya di rumah atau dimanapun. Namun nanti mohon kerjasamanya. Jadi anggap ini adalah kuliah offline ya. Jadi kalau kuliah offline itu tentunya adik-adik sekalian kan tidak bisa untuk beraktivitas lain ada di kelas ya. Nanti otomatis itu akan menjadi catatan buat saya. Seperti itu. Chris ya. Nah, ya kasus deret bilang random tidak dalam posisi. Maaf ini masih posisi sharing ya. Ya. Ya, saya ini dulu random lagi ya. Yang sekarang kena itu adalah nomor 14. 14 itu adalah Antonius Atta, NIM 80. Antonius, boleh Antonius? NIM 80 Antonius. Oh, tak ada juga. Tidak ada ternyata Antonius. 80. Oh ya, terus ternyata nggak ada. Wah, saya random lagi sekali. Nomor 12. 12 itu Gede Sidan Maharta, NIM 73. Ya Pak. Ya, Gede Sidan Maharta. Silakan deh untuk dicoba menjawab pertanyaan tadi. Bisa ya? Pak, lihat soalnya lagi Pak. Oke, soalnya saya share dulu. Ya, ini Dewa Sidan. Baik Pak, sudah terlihat. Ya, program dia bilangan asli, ketik jumlah bilangan 4. Jawabannya 1, 2, 3, 4. Nah, gitu aja. Ya, ini untuk pemahaman dasar untuk looping.
Seharusnya ini udah di luar kepala semuanya ya. Nah ini. Ya, share screen ya. Silakan Dewo. Terlihat, Pak? Ya. Sudah. Ah, oke. Integer main. Ya, sekarang integer A. Hmm. Ya, asli. Jumlah bilangan sudah. Kemudian scan F. Oke. Nah, Dewo, kalau misalnya saya pengen jumlah bilangannya 10, nanti loopingnya berapa, Dewo? Iya, Pak. Lupa, Pak. Ini harusnya. Ah, sip. Oke. Ya, error expected titik koma before 4. Expected Oh, ya. titik koma. Iya. Oke. Wah, iya. Spasi. Apa dia bilang? Sama, No. tapi belum. Integer I. Dia pakai apa itu? Code block ya? Ya. Apa namanya? Dewo, coba I-nya itu di integer di baris ke-6 tuh kasih koma integer A, koma I, Dewo. Kan udah di sini, Pak. Ya, ini kayaknya kasus yang siapa tadi yang menyampaikan tuh di dalam forum nggak bisa dikasih integer. Kalau di dev sih bisa. Ya, Tapi bisa deh. bisa. Oke. Oh, ya.
Dio itu belum nge-share screen yang ini ya, nge-share screen command prompt-nya ya, terminalnya ya. Coba ditambah dulu, nih nggak kelihatan saya. Di bagian atas di add share screen tuh, share screen, kemudian ditambahkan command prompt-nya Dewo tadi itu. Jadi ketika menjalankan kita teman-temannya Dewo nggak bisa ngelihat. Di share all screen boleh, tapi ditutup dulu WhatsApp dan kawan-kawannya. Bisa, Bang? Nah, ini dia baru terlihat. Program dilihat bilangan asli, ketik jumlah bilangan 4, enter 1 2 3 4. Wow. Oh, Ya, Pak, coba sebentar. jalankan lagi coba. Yang ini terlihat Pak, code block-nya. Biar dia di bawah bisa ya, ketik jumlah bilangan tuh biar di bawah, biar nggak nyambung di sampingnya tuh. Apa Baik, Pak. dibuat? Oke, less than. Ya, Yang sudah terlihat Pak code block-nya. sudah. Ya, coba dijalankan, Bu. Ya Pak. Ya, bagus. Nah, Dewa udah bisa nih, ya. Terima kasih Dewa, jadi sudah mencoba dan berhasil. Masih saya kasih catatan, sukses menjawab ya. Nanti Dewa Sidan, ingat kalau misalnya ada kesempatan yang Dewa udah merasa bisa untuk menjawab, silakan diangkat tangannya ya. Ini baru 1 kali Dewa menjawab. Oke, Bang? Pak, makasih Pak. Oke. Baik, silakan di stop sharingnya. Adik-adik sekalian, terima kasih. Seperti itu dulu. Jadi kita kuliah hari ini, ketemu minggu depan itu dengan ujian tengah semester ya. Sekali lagi kalau ada yang koneksinya tidak bagus dan sebagainya, mohon cari posisi yang bagus ya. Untuk nanti saya agak strict di ini kamera ya, kamera harus selalu on. Kalau misalnya ada beberapa saat tidak on itu ada kerjaan. Ya, jadi mohon untuk memastikan koneksi internet selama kurang lebih 2 jam untuk kita UTS minggu depan ya. Demikian kuliah hari ini adik-adik sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Makasih Pak. Ya, silakan. Adik-adik sekalian, silakan untuk live ya, karena ini dari kelas A sudah menunggu di lobi. Ya, silakan live ya.